Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Celarica BKYuju, NIM 2019310253. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari dengan NIM 2019310256. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friska Samokse dengan NIM 2019310385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Distika Jainani dengan NIM 2019310427. Saya dari kelompok 9. Untuk materi kali ini, kami akan membawakan materi tentang konsolidasi laporan keuangan Pemda. Untuk penjelasan yang pertama dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Dalam hal ini, laporan keuangan Pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam ini bertindak mewakili Pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang atau home office, branch office. PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Baik, saya akan menjelaskan bagian berikut ini. Di sini terdapat SKPD yang dimana sebagai kantor cabang dan terdapat PPKD sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan dari SKPD dan PPKD ini akan diserahkan di PPKD. PPKD merupakan kantor pusat sebagai konsolidator yang akan membentuk laporan keuangan konsolidasi. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas dua tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Baik, saya akan menjelaskan bagian berikut ini. Dalam pembentukan worksheet konsolidasi diperlukan adanya yang pertama NS SKPD setelah penyesuaian, yang kedua NS PPKD setelah penyesuaian, dan yang ketiga jurnal eliminasi. Dan worksheet konsolidasi ini akan digunakan dalam pembentukan LRA Pemda, SAL Pemda, LO Pemda, LPE Pemda, Neraca, LAK Pemda, CALK Pemda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasi. Yang pertama, menyusun worksheet LRA, yaitu dengan menggabungkan akun-akun pada kode 4, 5, 6, dan 7 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan LRA gabungan. Dan yang kedua, menyusun worksheet LO dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan LO gabungan. Dan yang ketiga, menyusun worksheet neraca, yaitu dengan menggabungkan akun-akun pada kode 1, 2, dan 3 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan neraca gabungan. Dan yang selanjutnya ada jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi, akun yang didebit adalah RK PPKD dan sedangkan yang dikredit adalah akun RK SKPD. Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Untuk jurnal penutupan ini sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan atau mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup. Untuk tahap penyusunan laporan konsolidasi, yang pertama adalah menyusun LRA gabungan, dan yang kedua menyusun laporan perubahan SAL, dan yang ketiga menyusun LO gabungan, yang keempat menyusun laporan perubahan ekuitas, yang kelima menyusun neraca gabungan, yang keenam menyusun laporan arus kas, dan yang terakhir menyusun catatan atas laporan keuangan.
Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan tentang tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yaitu yang pertama, penyusunan laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening, yaitu kode rekening 4 atau pendapatan LRA, kode rekening 5 atau belanja, kode rekening 6 atau transfer, dan kode rekening 7 atau pembiayaan pada worksheet yang telah digabungkan. Tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang kedua yaitu menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akumulasi silpa periode berjalan SAL dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi silpa atau sikpa tahun berjalan yang ada di LRA. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan operasional atau LO. Sama halnya dengan LRA, laporan operasional juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 atau pendapatan LO dan kode rekening 9 atau beban. Tahap yang keempat yaitu menyusun laporan perubahan ekuitas atau LPE. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan perubahan ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari surplus atau defisit laporan operasional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang kelima ada penyusunan neraca. Nah, di sini apa itu neraca? Neraca adalah laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari worksheet konsolidasi. Nah, kemudian neraca ini dapat disusun dengan mengambil data dari akun-akun kode rekening seperti yang pertama ada aset, kemudian yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas. Nah, adapun proses jurnal yang harus dieliminasi untuk resiprokal RK, SKPD, dan RK PPKD. Nah, sebagai catatan di sini dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan PPKD terbentuk suatu ekuitas yang sudah meliputi yaitu antara lain transaksi kas dan akrual. Nah, dari proses penutupan LRA terbentuklah ekuitas SAL dan proses of ekuitas dari transaksi kas. Dengan demikian, di dalam akun ekuitas tersebut akan terlihat saldo ekuitas SAL dan ekuitas akrual murni. Nah, untuk selanjutnya ada membuat laporan arus kas. Nah, di sini laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Nah, semua transaksi yang ada di arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Nah, untuk informasi tersebut dapat kita peroleh dari buku besar kas. Dan untuk laporan arus kasnya disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Nah, kemudian yang ketujuh ada
membuat catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di sini catatan atas laporan keuangan atau CALK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan SAL, kemudian laporan operasional, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Dan ada pun catatan atas laporan keuangan, yaitu antara lain yang pertama, ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian yang kedua, yaitu informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Ketiga, yaitu ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Kemudian yang keempat, ada informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan penting lainnya. Yang kelima, yaitu ada rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Dan untuk yang keenam, yaitu informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang belum disajikan dalam lembar muka berupa laporan keuangan. Kemudian untuk yang terakhir ada informasi lainnya yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.